Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman sekalian. Saya Ibu Inaya Aliyah Putri. Saya ingin melanjutkan materi dari Ibu Yosera kemarin ya. Yaitu materi yang saya bawakan ini tidak panjang kok teman-teman. Jadi mohon dinikmati, duduk yang tenang, dengarkan saya. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa buka kamera karena sebuah kesalahan teknis, jadi mohon disimak ya. Jadi teman-teman, pertama-tama anak usia dini itu usia 0 sampai 5 tahun ya. Itu usia-usia masih usia main tuh teman-teman. Usia masih belum usia untuk intensif belajar membaca atau belajar menulis. Jadi ya, bagaimana cara memperkenalkan karya sastra kepada anak yang masih belum bisa membaca atau menulis ya, yaitu melalui lagu atau melalui lisan yang lain. Kan usia-usia dini itu usia-usia masih banyak bermain kan ya teman-teman. Dan biasanya kalau bermain tuh pasti ada lagunya. Kalau kayak waktu bermain main apa ya? Tuh dulu mainan yang larut-laran tuh kan ada lagu selebor tuh. Bur, selebor, mondar mandir tahan bubur. Terus apa lagi ya? Itu kotak pos tuh kan, kotak pos belum diisi. Mari kita isi dengan misi-misian. Mbak Uur minta huruf apa itu semuanya termasuk tembang dolanan. Dan jika kalian telisik lebih dalam sebenarnya lirik-lirik dari tembang dolanan atau lagu-lagu anak itu mirip-mirip dengan puisi. Selain melalui tembang dolanan, yaitu melalui dongeng, dongeng yang dibacakan oleh orang tua atau guru atau wali atau disaksikan melalui televisi atau sekarang kan banyak tuh anak-anak pakainya YouTube gitu kan. Baiklah, mari kita berpindah ke slide berikutnya. Nah, ini lagu anak. Jadi lagu anak ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, lagu anak itu sebenarnya terdiri atas syair yang ringan. Kalau kalian sadar lagu anak itu sebenarnya puisi yang disyairkan, dan puisi tersebut memiliki bait yang tidak terlalu susah untuk dipahami oleh anak-anak. Contohnya apa ya? Contohnya lagu Abang Tukang Bakso tuh. Abang tukang bakso, mari-mari sini, aku mau beli. Itu kan iramanya AABB. 2 mangkok saja, 500 perak, yang banyak baksonya. Tidak pakai saus, tidak pakai sambal, juga tidak pakai kol. Dan itu yang terakhir kan juga mengandung pengulangan walaupun objek yang diulang itu berubah pada setiap baitnya. Ya tugas anak-anak itu ya bersenang-senang gitu kan, bermain, bernyanyi. Kalau soal menelaah lagu itu tugasnya kakak-kakak kalian yang sedang berkuliah sekarang ya. Jadi mohon dinikmati saja. Jadi ciri-ciri lagu anak itu ya, secara umum itu liriknya ringan, mudah dipahami, menggunakan bahasa yang familiar dengan anak-anak, bahasa sehari-hari dan bahasa yang tidak terlalu rumit. Dan juga lagu anak-anak itu pasti yang dibahas adalah hal-hal seputar anak-anakan. Ya seperti cita-cita atau kegiatan yang menyenangkan, hewan peliharaan, kendaraan, keluarga begitu. Kan tadi lagu yang sempat saya nyanyikan itu kan lagu tentang hendak membeli bakso. Anak-anak kan suka tuh beli bakso. Terus ada juga lagu naik kereta api atau naik delman, itu kan juga kegiatan yang menyenangkan lah bagi anak-anak, diajak jalan-jalan sama orang tuanya. Kemudian apa lagi ya, keluarga.
Keluarga itu lagu apa ya contohnya? Saya lupa. Kalau tidak salah itu dulu ada lagunya Tasya itu Ku Kemarin Paman Datang. Nah, itu juga termasuk lagu keluarga tuh teman-teman. Itu menceritakan tentang pamannya. Pamannya adalah seorang petani atau peternak ya. Saya lupa itu lagu masa kecil saya teman-teman. Baiklah, kalau begitu setelah kita mempelajari soal lagu anak, mari kita beralih ke dongeng. Dongeng ini menurut saya adalah sebuah karya sastra. Menurut saya berdasarkan apa yang pernah saya pelajari itu termasuk dalam karya sastra yang paling awal diperkenalkan kepada kita teman-teman. Mengapa? Ya karena format dongeng lisan ini berformat prosa, termasuk dalam prosa atau cerita naratif. Cuman untuk dongeng untuk yang diperuntukkan usia 6 tahun itu, usia dini itu semuanya itu eksplisit begitu. Eksplisit dalam arti teman-teman tahu yang jahat itu ini, yang baik itu ini, dan mengapa yang baik harus mengalahkan yang jahat, mengapa yang jahat menginginkan yang baik, begitu. Jadi tidak ada kerumitan dalam peletakan latar atau penokohan atau konflik, segalanya mudah dipahami dan menyenangkan. Kalau soal yang menelisik tentang apa yang implisit dalam dongeng itu bukan pekerjaan anak-anak ya teman-teman. Itu tugas kalian semua. Siapa tahu kalian mau mencari dongeng lisan terus dikonstruksi. Ternyata yang jahat adalah baik dan yang baik adalah jahat. Itu bukan pikiran anak-anak itu teman-teman. Itu tugas kalian ya. Kalau anak-anak ya tinggal menikmati saja. Ini seperti gambar yang saya tampilkan itu kan gambar timun mas kan ya. Anak-anak tahu ini yang jahat itu buto ijo dan yang baik itu timun mas. Mereka pasti berpikir seperti itu teman-teman. Kemudian di sini dongeng itu juga dapat dijadikan sebuah media belajar teman-teman. Media belajar untuk anak-anak usia dini. Bagaimana? Nah, biasanya kan buku dongeng itu kan bukunya penuh warna dan tulisannya juga besar-besar. Nah, itu sebagai orang tua bisa jadikan sebuah media pembelajaran itu. Daripada mengajari anak membaca menggunakan buku baca yang membosankan, lebih baik menggunakan buku cerita gitu kan. Jadi anak-anak bisa belajar membaca sambil berimajinasi. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan untuk pertemuan hari ini ya teman-teman. Semoga kalian dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan mohon send WA saja. WA saya sudah saya kirim ya minggu lalu bersama WA dosen-dosen yang lain. Sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.